Kali ini kita membicarakan sebuah buku yang membuat dunia terkejut dan banyak informasi yang dibuka dari buku tersebut yang menjadi acuan berpikir banyak analis intelijen dunia. Buku itu membuka tabir pribadi terdalam dari pemimpin Tiongkok saat ini, Xi Jinping. Semacam Xi Jinping undercover kira-kira, di mana buku itu ditulis oleh seorang yang mengenal Xi Jinping di awal karir Xi di Partai Komunis Tiongkok. Tulisannya sangat jelas, lugas tentang apa dan siapa Xi Jinping. Buku yang ditulis oleh Yuan Hingbin, guru besar ilmu hukum dari Universitas Beijing. Buku ini membuat shock dunia karena sangat jelas mengartikan kemana arah kebernegaraannya Xi Jinping ke depannya. Menebak Xi Jinping ke depan jadi bukan langkah tebak-tebakan namun langkah kepastian. Ini kalau di dunia taruhan atau pasar judi kuda, the winning horse-nya sangat jelas. Ini bukan betting lagi, bukan taruhan tapi kepastian. Profesor Yuan dan Xi Jinping adalah drinking buddies atau teman mabok. Bahkan selama awal perkenalan mereka di awal tahun 80-an, selama 8 bulan tiap hari mabuk bareng. Baru-baru ini Profesor Yuan membuat buku yang mengatakan pengambilan Taiwan adalah 100% kepastian oleh Xi Jinping. Di buku itu Profesor Yuan membuka tabir siapa sesungguhnya Xi Jinping yang dunia belum tahu. Di buku tersebut juga menuangkan apa isi kepala Xi Jinping dan latar belakang terbentuknya kehidupan Xi Jinping dan psikologisnya atau psikometrinya. Masa tahun 80-an awal adalah masa kritis bagi pemuda Xi Jinping yang masih menjadi anggota Partai Komunis Muda di kota kecil Xiamen. Ayahnya Xi Jinping baru saja mendapat teguran keras dari pemimpin Partai Komunis kala itu, Deng Xiaoping, karena mendukung pemikiran pemimpin komunis sebelumnya, Hu Yaobang. Teguran keras Deng kepada ayah Xi membuat ayahnya secara psikologi jatuh sampai mengalami mental breakdown. Ayah Xi Jinping pernah juga diadili di tahun 1959 atas pemikiran yang konservatif sangat anti Mao Zedong kesannya, sehingga ditegur. Deng Xiaoping membuat trauma ketakutan akan efek seperti tahun 1959. Teguran ke ayahnya itu juga membuat Xi Jinping mudah galau karena pastinya akan membuat karirnya di Partai Komunis Tiongkok bisa terhambat. Untuk itu Xi Jinping harus membangun relasi di pusat ke Beijing, mendekatkan ke pemimpin-pemimpin partai di puncak, para elit partai. Tiap minggu Xi berangkat dari Xiamen bolak-balik ke Beijing. Hanya satu elit partai komunis yang Xi Jinping kenal, yaitu Hu Deping, anak tertua dari mantan elit partai Hu Yaobang yang ayah Xi Jinping pendukungnya. Dari Hu Deping, untuk menjaga keamanan masing-masing, Xi Jinping dikenalkan kepada dosen muda di kampus Beijing University, yaitu Yuan Hingbin, karena keduanya jago minum. Hu menganggap mereka berdua cocok. Ternyata benar, mereka cocok hingga bersahabat hingga saat ini. Bisa dikatakan Xi Jinping kala itu adalah alkoholik. Mereka berdua bisa menenggak Mao Tai, arak tradisional Tiongkok yang paling populer. Biasanya orang minum 2 seloki sudah pada mabuk bertumbangan. Namun Profesor Yuan dan Xi setengah botol belum goyang. Biasanya setengah botol pertama Xi Jinping masih diam. Namun tegukan-tegukan berikutnya Xi Jinping mulai ngoceh, mulai tipsi. Kita semua tahu tradisi Barat, Amerika atau Inggris, tradisi Timur, Jepang atau Tiongkok untuk mengenal karakter atau isi hati atau isi kepala seseorang adalah membawa mereka ke meja makan dan bercengkrama sambil minum alkohol. Ketika mabuk, karakter aslinya keluar. Apakah dia bajingan ekonomi, apakah dia penjahat kelamin, apakah tukang gosip, manipulator. Di situ topengnya semua terbuka ketika mabuk. Makanya setelah minum bareng, kalau karakter Anda terlihat bagus, pengusaha Jepang misalnya atau Tiongkok baru melanjutkan kerja sama dengan Anda. Kalau Anda dilihat negatif ketika mabuk, mereka off, tidak jadi deal dengan Anda. Penting bagi pengusaha atau pejuang ekonomi untuk segera mengenal karakter calon mitra. Tercepat ajak minum. Kalau tidak, tahunan atau panjang masa kita mengenal karakter seseorang yang aslinya atau true colornya seseorang. Bahkan nih ya, maaf ngomong ya, banyak perkawinan sudah 10 tahunan baru mengenal karakter satu sama lain yang ternyata aslinya sangat menyebalkan dan aslinya karakter satu sama yang lain itu tidak cocok. Dimana dalam masa 10 tahun itu ada aja hal kecil-kecil yang membuat friksi di antara keduanya. Pilihannya adalah pendek jodoh atau berpisah. Tapi tersering karena doktrin-doktrin religius yang mengatakan tidak baik berpisah atau bercerai itu, keduanya hidup bagaikan zombie, mayat hidup. Berapa banyak hal itu terjadi di bisnis? Banyak. Ini bukan berarti mereka kita bawa mabuk dulu di awalnya. Namun mengenal karakter secepatnya itu penting. Ada cara lain yang sehat. Bawa mereka ke perjalanan panjang via darat. Pakai mobil lebih dari 2 minggu. Anda bersama-sama. Anda pasti akan mengenal karakter mitra Anda atau para mitra saling mengenal. Tapi kalau bernegara gimana ya? Di media kan pencitraan doang yang kita dapat, bukan karakter asli mereka. Kan gak mungkin kita bawa mabuk tuh para capres-capres. Jadi bagaimana kita untuk bisa jalan bareng selama 2 minggu bersama mereka agar asli dirinya mereka kita kenal, supaya nanti kita gak salah pilih ke depannya. Peace.